Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang berbahagia bersama sahabat GKPS TV yang terkasih. Pada pagi ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Bilangan 13 ayatnya ayat 30. Saya akan membaca firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang berbahagia, kita biasa mendengar istilah optimis dan pesimis. Optimis adalah penuh harapan dan keyakinan. Sebaliknya pesimis adalah penuh perasaan ragu dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu dalam hidup. Firman Tuhan pada pagi ini adalah dialog dari 12 orang pengintai yang sudah kembali mengintai negeri yang Tuhan janjikan untuk umat Israel. Saudara-saudariku yang berbahagia, kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, kita menemukan 10 orang bersifat pesimis, tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, membangun sikap hidup yang optimis. Ada keraguan bagi umat Allah karena laporan dari 10 orang untuk melanjutkan perjalanan menuju negeri Kanaan yang Allah sudah janjikan dan akan berikan. Tetapi Kaleb dalam teks berkata, kita harus melanjutkan perjalanan dan kita pasti dapat mengalahkan setiap orang yang akan mengganggu perjalanan ini. Saudara-saudariku, sikap pesimis itu juga sering terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Dalam hidup kita sering memandang segala sesuatu secara pesimis. Kita sering menganggap bahwa kita tidak mampu. Kita sering menganggap bahwa hidup ini terasa sulit. Kita sering melihat bahwa hidup ini penuh pada pesimis bukan optimis. Saudara-saudariku, sama seperti Kaleb yang mencoba menenteramkan hati umat yang sedang pesimis pada waktu itu. Dia berkata bahwa kita sanggup mengalahkannya. Tentulah Kaleb bukan mendasarkan perkataannya pada posisi dan potensi umat itu. Tetapi di sini kita melihat Kaleb secara iman dan percaya. Melihat ada Tuhan Sang Penolong yang dapat menolong dan menguatkan mereka untuk dapat mendiami negeri yang penuh dengan susu dan madu, sebagaimana yang Allah sudah janjikan pada umat tersebut. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada hari ini kita diajak untuk memberlakukan pola hidup optimis. Optimis bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang kuat, bukan karena kita orang yang penuh dengan pengalaman, tetapi karena kita adalah bahagian umat Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk melewati setiap hidup yang kita hidupi. Tetapi Tuhan akan terus berimmanuel, diam bersama-sama dengan kita. Sehingga kebersamaan kita dengan Tuhan itulah yang menguatkan dan memampukan kita, saudaraku, untuk dapat mencapai tujuan daripada hidup kita. Rasa pesimis dapat melanda siapa saja, tapi rasa optimis akan selalu dimiliki orang-orang yang terus bersandar dan menaungkan hidupnya pada harapan pada Tuhan Sang Penyelamat itu. Oleh karena itu, seperti ajakan Kaleb bahwa mereka sanggup mengalahkan setiap orang yang dapat merintangi perjalanan itu. Bahkan mereka yang sudah mendiami tanah Kanaan, mereka dapat mengalahkan itu bukan karena mereka bangsa yang kuat dan hebat, tetapi karena Allah yang hebat, Allah yang kuat akan menolong dan menopang kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Siapakah kita sekarang? Apakah bahagian dari orang yang pesimis? Atau kita masih menjadi bahagian dari orang yang optimis? Karena Tuhan ada dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi saat ini, mari membangunkan sikap optimis. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan kita kuat. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Milikilah sikap optimis seperti Kaleb. Dia yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang sama
perlunya dan hendaknya kita miliki juga dalam kehidupan keberimanan kita sekarang. Pandanglah sebuah masalah dengan memandang juga pada Allah. Lihatlah Allah dalam setiap apa yang kita hadapi dalam hidup. Saat kita memandang Allah dalam setiap hal yang kita jumpai dalam hidup ini, ada sikap optimistis. Tuhan tidak akan membiarkan aku sendiri. Sesulit apapun persoalanmu sekarang, seberat apapun masalahmu saat ini, pandanglah kembali Allah. Di sanalah kita menemukan rasa optimistis untuk sanggup dan disanggupkan melihat segala sesuatu bukan dari perspektif kita, tapi harus dari perspektif Allah. Segala hal Tuhan dapat lakukan, segala masalah Tuhan dapat selesaikan. Yakinkan hatimu. Oleh karena itu, marilah sebagai anak Tuhan yang memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik dalam kehidupan kita. Kiranya dalam hidupmu sehari-hari, di tempatmu bersama keluargamu, di tempatmu bersama sahabat-sahabatmu, sampaikanlah berita optimistis itu. Optimistis yang kita punya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kaleb pada akhirnya memiliki mentalitas pejuang yang tangguh, yang tahan diuji sampai pada akhirnya. Mentalitas yang sama itu juga harus kita miliki. Rupa-rupa persoalan sekarang memang beraneka ragam Bapak Ibu. Tetapi tidak ada hal yang Tuhan tidak dapat selesaikan untukmu dan untuk kemuliaannya. Kiranya dengan pengalaman dari teks ini, maka marilah kita kembali melihat segala sesuatu mendasarkan hidup yang kita jalani senantiasa berakar dan berdasar pada janji Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Tuhan akan tibakan kita pada tujuan itu. Sama seperti bangsa ini. Kalau kita membaca pada nats-nats berikutnya saudariku, maka coba lihat umat Allah tiba di tanah Kanaan adalah karena hebatnya Allah, bukan karena hebatnya bangsa itu. Hebatnya Allah akan kita rasakan, akan kita nikmati juga dalam hidup kekinian kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamatkanku.